بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat beriman, apakah Allah sedang mencintai Anda atau justru membiarkan Anda? Mengapa sebagian orang diuji berkali-kali, sementara yang lain hidupnya tampak baik-baik saja meski jauh dari Allah? Hari ini, mari kita duduk sejenak, menenangkan hati, karena bisa jadi jawaban itu sedang Allah bisikan melalui hidup kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin. Sahabat beriman, manusia diciptakan dengan kebutuhan paling dalam, ingin mencintai dan dicintai. Dicintai pasangan, anak-anak, keluarga. Namun ada satu cinta yang jauh lebih agung, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya, cinta Allah kepada hambanya tidak pernah tanpa tanda. Para ulama menjelaskan, ada 3 tanda besar ketika Allah mencintai seorang hamba selama ia masih hidup di dunia. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silakan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini bisa membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda pertama adalah dosa yang segera dibalas di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan balasan atas dosanya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah biarkan dosanya hingga dibalas di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai hasan oleh para ulama hadis. Sahabat beriman, musibah, kesempitan hidup, kegelisahan hati kadang bukan tanda kebencian, melainkan peringatan penuh cinta. Allah ingin kita sadar sekarang, bukan nanti di akhirat saat taubat sudah tertutup. Berat memang, tapi balasan di dunia jauh lebih ringan dibanding balasan di akhirat. Sebaliknya, orang yang terus bergelimang dosa, namun hidupnya terasa aman dan nyaman, bisa jadi sedang berada dalam istidraj, ditunda hukumannya hingga hari pembalasan. Karena itu, seorang mukmin sejati belajar menerima ujian dengan ridho, seraya berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini caramu membersihkanku, aku terima." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 168 bahwa manusia diuji dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Tanda kedua adalah hati yang dibukakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang hati yang dibukakan Allah, yang dipenuhi keyakinan, kewaspadaan, ucapan yang jujur, dan perilaku yang lurus.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Abu Dzar, namun para ulama menilai sanadnya lemah atau dhaif. Lalu, bagaimana sikap seorang muslim? Sahabat beriman, hadis yang dhaif tidak digunakan untuk menetapkan hukum, namun boleh disampaikan dalam motivasi kebaikan selama isinya sejalan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Dan maknanya benar. Hati yang dibuka Allah akan gelisah ketika hendak berbuat dosa, akan lembut saat mendengar ayatnya, dan akan takut tergelincir dari jalan lurus. Jika hari ini kita masih merasa berdosa, masih merasa takut kepada Allah, itulah tanda hati kita masih hidup. Tanda ketiga, yaitu diberikan pemahaman agama. Inilah tanda yang paling agung. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberinya pemahaman tentang agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan derajatnya sahih tanpa keraguan. Sahabat beriman, pemahaman agama bukan sekadar tahu, tetapi merasakan dan mengamalkan. Orang yang Allah cintai tidak menukar iman dengan dunia, tidak menggadaikan akhirat demi kesenangan sesaat. Ia mungkin sederhana, namun hatinya terikat kuat kepada Allah. Sekarang, mari kita berkaca. Apakah hidup kita pernah ditegur Allah dengan ujian? Apakah hati kita masih bisa menangis saat berdoa? Apakah kita masih ingin belajar dan mendekat kepada agama? Jika iya, bersyukurlah, karena itu tanda cinta Allah. Namun jika hati terasa keras, dosa terasa biasa, dan agama terasa jauh, maka jangan tunda lagi. Segeralah kembali kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menutup pintu taubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya Allah, jika hari ini kami masih Engkau beri rasa takut kepadamu, jangan Engkau cabut rasa itu dari hati kami. Ya Allah, jika ujian ini adalah caramu mencintai kami, maka kuatkanlah kesabaran kami. Bersihkan dosa-dosa kami, lembutkan hati kami, dan jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai di dunia dan Engkau rindukan di akhirat. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, dan kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu yang paling indah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.